Jadi kita akan mulai dari Keluaran 13. Dari ayat 17 sampai 21. Kita akan bertumpu ke satu perikop ini. Perikopnya Allah menuntun umatnya. Allah menuntun umatnya. Tuhan yang menuntun hidup kita. Amin. Kalau Tuhan yang tuntun, sampai enggak di tempat tujuan? Karena itu tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Tapi faktanya ada banyak yang meninggalkan Tuhan. Di saat mengalami proses, ada banyak yang lari dari gereja. Amin. Makanya di Yesaya 43 ayat 21 dibilang begini. Umat yang telah kubentuk bagiku. Jadi kita semua ini hamba Tuhan, jemaat Tuhan harus lewati proses itu. Dan proses itu Tuhan bilang apa? Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Apa yang akan kita saksikan kalau kita tidak pernah mengalami proses Tuhan itu? Apa yang akan kita saksikan di waktu proses itu datang malah kita lari dari panggilan Tuhan itu? Saya percaya Pastor Yoksin ini kita sama-sama di awal-awal GISI yang ada di Manado. Bisa sampai di sini, bertahan di sini. Saya percaya ada banyak sekali peristiwa, masalah, tantangan, proses pembentukan Tuhan. Sampai hari ini bisa bertahan. Saya lihat sudah mulai akan bangun gereja. Saya bisa membayangkan kalau ini bongkar itu gereja jadi. Ada berapa banyak jiwa yang akan datang di situ. Tidak bisa dipungkiri. Letak gereja, bentuk gereja sangat mempengaruhi orang datang. Karena kita di Minahasa di Manado, orang terbiasa dengan bentuk gereja. Kalau di Jakarta, di daerah lain sulit kan bangun gereja, lihat Cilegon sekarang. Jadi orang ibadah di mall, di rumah dan seterusnya. Kalau di daerah sini tidak ada gereja yang berbentuk gereja, orang lewat, orang pikir ini rumah, belum jadi gereja itu. Saudara bisa bayangkan kalau itu di sebelah jadi. Oh, pendeta enggak bawa lagi handuk kecil begini nih kalau itu gereja sudah jadi. Bagaimana pastor? Pasti dia full AC. Amin. Jangan nanti gereja sudah bagus, sudah full AC, jemaatnya sudah enggak ada yang ini. Nanti ngomong di sana, wah waktu berjuang awal-awal kita orang di sana. Kok sekarang di mana dong? Karena apa? Karena gesekan. Amin. Amin. Lihat ayat yang pertama. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Perhatikan ini ayat yang pertama. Tuhan tidak menuntun hidup saudara dan saya melalui jalan pintas yang dekat lewat Filistin itu. Lihat, sering firman Tuhan bertentangan dengan logika umum. Kalau hidup kita sekarang kan maunya yang praktis. Mau pingin makan, tinggal ambil HP, pencet, Gojek sampai. Gampang kan? Nggak perlu ke pasar. Amin. Nggak perlu masak. Ibu-ibu mau makan apa? Bubur. Kopi. Semua sekarang serba praktis. Cepat. Perkembangan hidup ini sering mempengaruhi rohani saudara. Hidup yang praktis itu saudara pikir dengan Tuhan juga itu praktis. Betul memang dengan Tuhan praktis. Tetapi percayalah, tidak ada satu orang pun yang ikut Tuhan, dia tidak melewati proses pembentukan itu. Amin. Lihat ini. Ini bangsa Israel adalah gambaran rohani saudara dan saya. Waktu Firaun membiarkan mereka pergi dari Mesir kepada tanah perjanjian itu yang Israel, Tuhan tidak mengizinkan mereka lewati tanah Filistin itu yang dekat sampai ke tanah Israel itu. Kan aneh Tuhan ini. Hidup kita kan yang gampang. Hidup kita mau yang enak langsung enak gitu. Tidak perlu diproses. Maka saya tidak percaya kalau ada orang bersaksi di sini dan dia katakan hidup dia aman, semua nyaman dan seterus. Saya tidak percaya kalau dia betul-betul ikut Tuhan. Karena lihat Yesaya 43:21 bilang, umat yang telah kubentuk bagiku. Kita akan lewati masa pembentukan itu yang tidak sama semuanya. Ada yang dilatih dibentuk melalui istri. Ada yang dibentuk melalui suami.
Ada yang dibentuk melalui ekonomi. Ada yang dibentuk melalui anak-anak. Ada yang dibentuk melalui mertua, orang tua. Ada yang Tuhan izinkan mengalami sakit dalam hidupnya. Karena Tuhan sementara memproses, melatih, membentuk dia. Agar apa? Minimal engkau akan mengalami sesuatu yang secara ekonomi engkau cukup. Tapi persoalan itu tidak bisa engkau selesaikan dengan uang. Maka engkau akan cari Tuhan. Amin. Kalau semua engkau mampu selesaikan, engkau tidak akan bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Engkau bisa selesaikan dengan otakmu yang pintar, suami, istri, anak, mertua, pekerjaan, dan seterusnya. Tetapi di saat engkau mengalami suatu proses pembentukan yang Tuhan izinkan engkau alami, lalu engkau tidak mampu lagi menyelesaikan dengan kekuatanmu sendiri, maka percayalah engkau akan cari Tuhan. Amin. Bagaimana engkau bisa bersaksi Tuhan itu dahsyat, luar biasa, dia maha mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lukas 1 ayat 37, dia bilang apa? Sebab bagi manusia itu mustahil, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau tidak akan bisa berkata seperti itu kalau hidupmu datar-datar saja. Baca semua itu nabi, rasul, semua itu mengalami tantangan dalam hidup mereka. Amin. Kalau tidak, bagaimana kita mengkhotbahkan tentang mereka? Kalau hidupnya nyaman-nyaman saja, apa daya tariknya? Sedangkan manusia semua ada masalah di dalam hidupnya. Menikah aja, pendeta sama pendeta. Suami pendeta, istri pendeta. Ada masalah nggak di dalam? Ada. Semua cocok nggak? Nggak mungkin. Laki perempuan sudah berbeda. Pendidikan, karakter, itu hobi. Semua ada hal-hal yang tidak cocok. Makanya perkawinan itu harus hadirkan Yesus. Amin. Amin. Ada persoalan di dalam hidup saudara dan saya. Makanya perjalanan bangsa Israel ini menggambarkan kerohanian saudara dan saya. Tuhan tidak mempermudah bangsa Israel itu keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Karena Tuhan bilang apa? Jangan-jangan di saat kita menghadapi peperangan. Apa itu peperangan? Hidup kita itu ada perang. Amin. Bangun pagi hadapi apa? Uang belanja. Bangun pagi orang sudah WA. Cicilan sudah 3 bulan. Bangun pagi lihat anak belum pulang. Bangun pagi anak di kantor polisi. Ada aja persoalan dalam hidup ini. Lalu bagaimana kita menyelesaikan itu? Apa yang duduk semua tidak ada masalah di sini? Halo. Aman, bank aman? Rekening aman? Suami aman? Istri aman? Anak-anak aman? Orang tua aman? Kesehatan aman? Pekerjaan aman? Ada aja masalah dalam hidup saudara. Amin. Makanya Tuhan tidak mempermudah agar di jangan kita menghadapi peperangan rohani, peperangan persoalan kita. Alkitab menulis, jangan mereka kembali ke apa itu Mesir? Mesir berbicara hidup kita yang foya-foya. Mesir berbicara tentang kita bisa hidup seenaknya. Mesir berbicara dosa di sana. Makanya jangan heran kalau ada orang yang sakit tiba-tiba menuruti nasihat orang fasik. Pijo kok apa tuh omak sana. Dia cuma jaga sumbur baik sampai sakit. Sudah yang penting sembuh, pergi di sana. Ada masalah keuangan, pinjang juga. Pinjang di luar batas kemampuan kita. Akhirnya giliran ditagi, lebih jahat yang bak utang daripada yang minjam. Orang meminta gisunya sadap. Nama Maria. DP suami namanya Abraham. Bapak orang percaya, bapak orang beriman. Bukan main. Di mana dia pergi jadi persoalan. Jangan dia datang orang kenapa dia kemari. Dan kalau dia tahu, 1 tondano terus tahu. Halo. Jadi Tuhan izinkan kita melewati jalan yang panjang, melatih kerohanian kita agar apa? Di saat kita menghadapi tantangan, masalah, persoalan, kita tidak balik lagi ke hidup yang lama. Orang bilang, aduh dia sudah bertobat, kenapa sama abu di sana? Lantaran tidak tahan menghadapi tantangan dan godaan itu.
Amin. Nah, itu orang-orang Manado, aduh, paling susah untuk nyandak sombong. Nyandak semua. Jangan nanti ada yang komplain lagi, ini siaran langsung mungkin, atau direkam. Kemudian bilang, kenapa leh? Ada yang di video orang bilang, oh orang Manado, biar DP touch channel, tas-tas mahal, mereka dia pergi pesta, di dalam adalah lampa, panada dengan apa. Ada yang protes, nganap kira-kira semua orang Manado begitu. Oh, kondong saya lihat tuh, ada taruh di plastik, ini segala macam ya kita senang. Banyak yang komplain. Coba sekarang kita bilang, orang Manado paling susah untuk rendah hati, lantaran apa? Nyandak semua katu. Tuh, masih miskin aja orang sombong apalagi kaya. Tuh orang masih gaji upah minimum, minum kopi, so di Excelso. Tuh, upah minimum giran makan, kepala tuna, kepala mujair, kepala ikan mas, kalau perlu kepala ikan duyung lenong taruh di situ. Halo, kita tidak mampu hidup sesuai dengan kemampuan. Ini proses. Tuhan izinkan kita jadi mudah hidupnya. Tetapi hidup sekarang semua kepingin instan. Jadi kayak Indomie kerohanian kita. Tuh, enggak perlu memasak lagi, so ada tuh di gelas, kurang taruh air panas, so boleh makan. Kita kepingin ikut Tuhan seperti itu. Amin. Makanya Tuhan tidak izinkan untuk kita itu seperti itu. Saya pulang dari Jakarta. Masih bawa mobil baru 2. Masih beli tanah bangun rumah. Masih ada uang lebih. Saya bikin namanya Yayasan Bunga Bakung. Ini saksi hidup. Karena dia udah sekitar 23-24 tahun ikut sama-sama dengan kita. Masih ada uang. Wow. Waktu cinta mula-mula itu, waduh. Minta maaf, sedikit tapi rumah ada tamu hamba Tuhan. Lalu saya mulai bikin Yayasan Bunga Bakung, mulai saya menginjil. Pergi ngalamin itu bagaimana menginjil, bagaimana disangir di atas sana, di atas kampung lagi khotbah, anjing datang gigi di sini. Ada alami. Ada rasa ada khotbah begini, itu darah ada mengucur. Habis khotbah jam 11, masuk baru lihat gembala bilang, Pak, mesti bawa di tahun sana. Ini dolang. Saya bilang, enggak. Tiba-tiba timbul, ada jeruk enggak? Ada. Mari potong bakar, taruh garam, saya taruh situ. DP besok itu dukun yang kampung itu mati di situ tuh anjing dah jaga-jaga. Orang heboh itu anjing dukun dah suruh. Saya tidak pernah berbicara seperti itu. Tapi ngalamin itu. Bagaimana menginjil mula-mula pergi di Pulau Para itu. Ombak bahagia buat orang. Tak masuk tuh perahu di laut baru keluar ulang. Mati tuh mesin. Ngalamin hal-hal seperti itu. Ngalamin itu tidur di tikar di tanah 2 hari di situ. Ada proses. Tapi itu biasa. Tetapi di saat Tuhan proses saya nggak punya uang. Wow. Saya di Jakarta sudah melakukan segala cara untuk bisa hidup yang seperti itu. Dari tinggal di Direksi Kit 7 tahun di Jalan Sudirman. Sampai saya bisa tidur lagi di Hotel Bintang 5. Sampai punya rumah, punya mobil 5 di sana. Punya perusahaan baru pulang bertobat. Waktu di dunia itu saya ngalamin hidup yang sulitnya luar biasa. Mau makan aja mesti nodong, mesti jambret di Jalan Sudirman. Sampai saya bisa hidup seperti itu. Sampai pulang, ada di Manado, kurang lebih 4 tahun, mulai habis uang. Saya ada di gizi. Mungkin saudara bilang begini, aduh saya mengalami peperangan rohani soal ekonomi. Pernah nggak saudara di rumah, ada banyak orang cuma makan putih telur kong saus? Pernah? Sesulit saudara pernah di rumah? Cewek pernah makan kurang pakai putih telur kong taruh rica di rumah? Belum pernah alami itu. Di sini so ada alami itu? Belum ada. Saya yang alami. Di rumah mereka sudah banyak orang. Sudah nggak ada lagi duit. Mertua bikin kue. Jadi putih telur jaga taruh di lemari es Om Yoksin. Mai tua ambe taruh rica kon orang jaga makan. Saya keluar masih pakai mobil. Saya masih bawa mobil, ada selain beli mobil baru 2, ada mobil hardtop. Ini tahu, jual mobil hardtop. Beli L300 untuk pakai penginjilan. Satu saat di motoling, orang lagi penginjilan, ujang keras ini saksi. Mesti pakai payung dalam oto, lantaran tuh kap oto sebocor semua.
ada alami proses itu. Selama saya menginjil ini saksi hidup. Kami kadang-kadang 15 orang penginjilan pada waktu itu pulang makan di Mantos, malah bukan di dalam. Di muka Mantos. Dulu ada tempat dagang kan di pinggir jalan, namanya Ibu Fitri. Kenapa saya ke sana? Karena tahu di situ nasi goreng 6.000, ketoprak 6.000, gado-gado 6.000. Jadi bisa hitung. Kita berapa orang? Makan di situ. Ada pernah lewati itu? Mau makan aja susah. Sampai tidak ada lagi saya mau jual. Terakhir, yang bisa dijual di rumah saya tinggal tempat tidur. Karena hanya tinggal itu yang saya bawa dari Jakarta, yang saya ingat ada beli sekitar 18 juta. Dolar masih 2.000 itu. Sudah tawarkan ke orang, saya sudah siap untuk tidur di tikar. Karena melewati proses jalan panjang pembentukan itu. Agar apa? Tuhan izinkan dua hal. Karena rasa-rasanya ini ada doi darah di dalam situ. Karena saya bukan pegawai bank. Saya ini ada kantor debt collector. Berkelahi tanah di mana-mana di Jakarta. Saya keliling itu kantor polisi. Yang ditakuti di Jakarta Pom Guntur PM itu saya 2 kali ditahan di sana. Tetapi di saat saya sudah bisa dalam tanda kutip di dunia hitam itu saya bisa mapan, udah punya rumah 2, bisa hidup di hotel. Di saat itu Tuhan panggil saya. Kalian tahu nggak waktu Tuhan panggil saya? Saya bukan sakit, bukan bangkrut. Tiba-tiba di diskotik itu saya mulai rasa sepi. Tidak lagi bisa menikmati itu. Mulai saya rindu ingin pulang Manado. Tapi pulang Manado yang rindu saya di pinggir Manado. Yang tanahnya cukup luas, yang ada kolam, ada air. Itu terus. Sampai tahun 96, itu klimaks kehidupan saya. Saya gugat cerai istri, sudah 8 bulan saya tinggal dengan perempuan lain. Saya gugat cerai ibu. Saya berantem di Cikini dengan geng lain ini. Dijahit dan segala macam. Saya masuk di POM. Dan bulan Desember saya pulang ke ada urusan di Manado Natal. Dan saya terima Yesus di Jalan Renegetan. Ada teman saya pulang dari Jakarta. Tiba-tiba adik saya bilang, mau ketemu dengan calon mertua antar akang di Jalan Renegetan itu. Saya pas pergi, kakak perempuannya teman saya di Jakarta yang dugem bareng. Mana so di sini? Iyo. Bikin apa di sini? Kita kok so bertobat. Mana kita pernah mimpi tuh kata bertobat. Masuk gereja kita nyanda. Kita tidak tahu ini ada Matius, Markus, Lukas di sini. Sudah 5 tahun kata dia jadi pendosa Fahad di sini. Singkat ibadah. Saya di luar. Malam mau pulang, dia bilang, ikut mau doa semalaman. Dalam hati kita orang doa syafaat aja ada yang keluar. Tal panjang. Ini doa semalaman. Kalian tahu di Koya ya yang ada kubur. Lampu mobil saya mati dua-dua. Saya balik sini mundur. Saya duduk di pintu seperti mereka lagi beston. Dan hari itu saya mengalami itu namanya kepenuhan Roh Kudus. Mana saya ngerti itu bahasa roh. Dan saya dibuat pelepasan di situ selama 6 jam. Kita ngerayap itu di lantai kayak ular. Lidah saya keluar. Karena apa? Semua tuh kekuatan itu ada pada kita. Kalau kita datang kita petambah cuma di sana. Kita ngalamin polisi tembak gak mempan di sana. Tapi kita pikir itu ilmu putilan dan kalau jaga baatur pakai Alkitab. Setan bikin bodoh buat kita sekian lama. Waktu saya pulang bertobat, itu hari itu saya pulang tanggal 12 Januari 97 ke Jakarta. Langsung saya ambil istri, saya tidak lagi pergi ke perempuan itu. Untuk urusan di sana. 28 Februari 96 saya bawa keluarga pulang ke Manado. Kalau saya mau saksikan bagaimana itu urusan Tuhan bikin beres, jadi panjang kesaksian saya. Dan saya mulai menjadi hamba Tuhan. Tempat saya pertama itu Bukit Doa Masarang itu. Berapa tahun saya di sana? Setiap bulan kami tanyain. Kami puasa Ester di atas sana. Itu 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Tutup tambah 2 hari. Setiap bulan saya ada 5 hari di sana. Saya mulai hidup kerohanian saya dengan doa dan puasa. Kadang-kadang doa itu jam 4 subuh, nanti amin jam 4 sore.
Tuhan ajar itu bagaimana menyembah. Kalau tidak di situ, di saat Tuhan proses, lewati jalan yang panjang itu tidak punya duit, mungkin saya sudah balik ke Jakarta. Karena sudah hidup dengan model begitu, tiba-tiba sampai mau jual pun tidak ada, tempat tidur pun saya sudah menjual untuk tidur di tikar. Itu proses pembentukan Tuhan dalam hidup saya. Tetapi semakin Tuhan izinkan itu terjadi, semakin menguatkan iman saya kepada Tuhan. Sekali Yesus tetap, Yesus sekali merdeka tetap merdeka. Kalau saya tidak melewati proses itu, saya mungkin tidak ada lagi di Manado. Tuhan izinkan saya melewati doa puasa itu dulu. Karena Tuhan dikenal saya seperti apa. Bukan saya ini dari kecil ada di gereja. Orang tua saya dari saya masih SD tidak bawa saya ke gereja. Kenapa? Saya keluarga yang miskin 12 bersaudara. Papa mama tidak pusing lagi soal itu. Makanya dari SD saya sudah tukang berkelahi. Sampai satu saat saya di McDonald, satu saat lagi ngumpul dengan pasukan saya. Datang yang namanya Felix, teman SD saya. Dia bilang begini, aduh nganahib. Kenapa? Pantas ngana jadi begini. Kenapa? Anda minta waktu kita SD. Ada berapa kali kita tidak sekolah, lantaran ini boleh store 25 perak. Bang. Jadi dia bilang pantas kata kita di Jakarta jadi seperti itu. Karena dari SD seperti itu. Tapi lihat, yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Siapa yang menduga saya 97 bisa pulang ke Manado? Itu MP Kansil itu yang orang Tondano sini kenal, itu teman di Jakarta. Ada hidup di dunia itu. Kalau tidak apa yang saya bisa saksikan di sini? Tuhan tidak membuat mudah perjalanan saudara. Jadi di saat Tuhan izinkan engkau mengalami sesuatu, jangan bersungut. Karena bangsa Israel itu hanya masuk Yosua dan Kaleb bukan karena dapat asam urat, asam lambung, asam manis. Karena setiap ada masalah mereka bersungut, maka semua mati di padang gurun. Kita jangan jadi Kristen seperti itu. Saya sering bilang jangan jadi Kristen kodok. Kalian tahu kodok? Kalau musim banjir bunyi mereka. Kodok kan kalau banyak air bunyi toh. Tapi kalau kering, musim panas kedengaran kodok? Nggak kedengaran. Jadilah Kristen burung terkukur. Terkukur kalau dia berbunyi apa? Syukur. Syukur. Amin. Amin. Itu orang banyak kodok. 1 tahun 5 kali bikin harja di dalam rumah. Orang lihat, luar biasa banyak berkat. Dia baku cek, aduh, bangsa Mosita. Lantaran lebih besar pasak daripada tiang. Lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Kita sering, tetapi di saat kita mengalami proses Tuhan itu, membuat kita tahu bagaimana memanage keuangan, membuat kita tahu bagaimana tanggung jawab kita sebagai suami, membuat kita sadar bagaimana peran dan fungsi sebagai istri. Kita akan tahu kita sebagai anak seperti apa. Orang tua memperlukan melalui firman Tuhan kita diproses. Semakin hari orang akan melihat kita naik tidak turun menjadi kepala bukan orang. Ekor orang akan melihat, waduh ibu itu ada masalah dia tetap eksis. Bapak itu ada masalah tapi dia tetap ada di gereja. Itu yang Tuhan mau dalam hidup. Kalau tidak apa yang kita mau saksikan? Amin. Jadi jangan minta dipermudah perjalanan hidup. Karena itu harta rohani yang Tuhan kasih itu. Tanya aja orang yang buka usaha, apa langsung enak? Kadang-kadang usaha apa di rumah ini, di sana rame, di sana tahun kuliah nih seberapa orang udah datang. Ya gak nyaman. Tetapi itu proses, itu pembentukan, itu latihan. Bagaimana Tuhan mengajar saudara dan saya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Lihat ayat selanjutnya. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir keluar. Lihat, Tuhan mempersiapkan saudara dan saya di dalam di padang gurun itu. Orang bilang begini, sekolah teologi paling nomor 1 adalah padang gurun. Apa itu? Padang gurun berbicara proses pembentukan karakter. Kalau hanya sekolah, latihan khotbah, latihan nyanyi, semua boleh. Tapi di saat datang masalah, datang tantangan,
ada berapa banyak kita yang tetap bertahan. Amin. Amin. Jadi Tuhan melatih kita untuk siap berperang menghadapi tantangan hidup kita sehari-hari. Amin. Jangan kalian pikir, aduh yang ini cantik loh, umurnya udah berapa? 34. Setiap ketemu arisan keluarga, hei, tempo apa dong anak mau kawin? Napa nganapi adik, napa nganapi anak bersaudara, so anak dua, nganak belum dapat. Sampai nih anak mau pergi ketemu keluarga aja seni mau lantaran, apalagi kalau tante phone ada. Dok, DP mulu. Nah, baru sampai, bagaimana ngana dok? Ada banyak orang, kalian hanya lihat cantik, ganteng, tapi kalian tidak tahu apa persoalan dalam hidup. Karena tanpa sadar kita pakai topeng semua. Orang tidak melihat. Tetapi memang persoalan kita, usahakan hanya kita dan Tuhan yang tahu. Kalau saya tidak tahan, lapor Pak Gembala. Amin. Saya tidak tahu gembala di sini berdoa begitu. Hari ini kita mau selesaikan itu. Orang pendeta jangan berdoa begini. Ini datang ada persoalan ini lalu saya bilang duduk sini. Dalam nama Yesus aku cabut masalahmu. Salah. Kalau Ayub yang datang minta berdoa, ketua pendeta bilang aku cabut persoalanmu. Kong malaikat Tuhan dah izinkan itu dah latih dia nggak sama cabut dari persoalan. Bagian orang kasih firman agar dia kuat. Bagian orang Tuhan kasih hikmat kepada agar dia mengerti persoalan. Karena itu tantangan persoalan yang dia alami. Waktu Tuhan, kapan itu selesai? Orang hamba Tuhan memberikan firman, memberikan dia input, memberikan dia sesuatu yang dia jangan bereaksi secara negatif. Satu saat kita dulu waktu awal, Pastor, ada alat musik. Dorang pakai di satu kampung, tak jangan cuma di kampung apa. Kita ada di situ. Sudah KKR bikin di balai desa. Sudah habis, lalu mereka berdoa ada yang manifestasi. Namanya Berti. Allah dia tak giling-giling sini. Tuh orang hamba Tuhan so mana dalam nama Yesus. Siram minyak orang apa dia bagiling. Terus ada yang bilang, aku ikat engkau setan. Ada yang bilang, pergi. Wah, itu setan kalau dia ngomong dia bilang ini pendeta bagaimana kamu pergi? Ini pendeta ini tidak ikat apa kita. Nah, ada suruh kita pergi. Tidak jelas lagi doa kita. Dia marah ya terus kita duduk, lihat. Lama-lama muncul mendadak. Gitu. Kita panggil yang pendeta sini. Ya beban. Saya duduk batu, berarti itu kan lap dia. Dia bingung. Mana mula lap siapa dia? Kurang ajar itu. Ini pada angin dia duduk pun dia tuh selap. Lari itu setan. Jadi omongan, pahane gini. Doren itu kita yang marah antar. Ini setan saya bikin bodok mengini kurang dah. Gue usir satu bilang, aku ikat. Setan bingung apa orang. Saya tidak tahu Gisi mengajar begitu apa enggak. Masuk lagi persetukuan lain. Dong petim jaga taruh ayat di pintu-pintu masuk kata. Ambil aja yang tanah. Saya bilang, jangan cuma ambil ayat. Ambil Alkitab kon tanang entero. Cuma ada tanang, sedang dah taruh 4 orang, 20 nih Alkitab di rumah. Kalau orang baca, dia tidak berfungsi dalam hidupmu. Ini omong kosong. 17 kali pun kau baca Kejadian sampai Wahyu, rebus pun Alkitab ini, kau minum. Tetapi kalau engkau tidak hidup di dalam ini, itu jadi omong kosong semua. Amin. Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu agar kita balik ke firman. Firman bilang apa? Tidak boleh kalau Pastor Yoksin taruh di status, kalau aku tahu begini. Kita tidak bisa, kita itu tidak jelas. Masa hamba Tuhan taruh status, kalau aku tahu begini. Setan yang jawab itu. Nanti besok-besok jam ibu kok ada marah-marah Pak Pastor. Toh, sudah dong, semulai jawab sendiri. Orang hidup saya anak Tuhan. Tidak boleh status orang itu seperti itu. Mau dalam pergumulan apapun harus jelas, taruh firman. Amin. Amin. Terus. Ini saya lewat aja. Ayat 20. Lihat, perhatikan ini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam. Di tepi padang gurun. Saya coba cari mengerti ini. Di atas Tuhan kasih lewat jauh pergumulan masalah.
Kok ini mereka berkemah di pinggir padang gurun? Tuhan tahu. Ada saatnya orang itu refreshing. Amin. Amin. Ada saatnya orang santai. Karena kalau masalah terus, apalagi nikmat hidup dengan Tuhan. Ada saatnya orang dengan keluarga pergi di mantau sana. Toh? Kalau tidak cukup memakan di Takwan, di ini, pergi di food court. So dapat tahu DP harga. Yang penting ada di Mantos. Amin. Amin. Duduk dengan anak-anak, kong bersandaria di sana. Itu namanya lagi berkemah di tepi padang gurun. Amin. Pirasa tuh danau-danau sana. Duduk-duduk di situ, kalau ada doi lebih, masuk di restoran. Hidup kita ini bukan tiap hari ada masalah. Amin. Tuhan tahu itu. Kalau hidup orang di dalam Tuhan, di dalam gereja, persoalan tidak berhenti-berhenti. Habis anak istri, habis istri papa, habis papa ini. Kok apalagi itu orang hidup ini. Sama juga ada ikut Tuhan ini anda. Lebih banyak ikut Tuhan. Tuh. Nyanda ikut Tuhan, orang boleh mabuk, boleh bermain judi itu, nganggur pun orang boleh makan. Orang mau hafal. Chen DP jam makan jam berapa? Oh Chen kalau makan jam 12. Tompi bertamu coba dia. Ibu Chen, aduh memang Ibu Chen ini memang luar biasa. Rumah rapi, ada bunga, atur sendiri itu oto masih pergi di kafe ini memang luar biasa. Tahu nggak Ibu Chen bilang apa? So makan anak. No? Suruh makan. Habis itu pindah di sebelah kalau Semalang. Karena orang kebiasaan orang kalau orang datang jam makan, orang suruh makan, sama makan anak. Makanya di Manado itu orang nganggur boleh makan, boleh judi, boleh mabuk. Heran kayak ikut Tuhan, semua jadi susah kata. Tuhan sementara latih, sementara protes. Coba waktu Tuhan proses saya lari dari panggilan Tuhan. Ada nggak saya berdiri di sini? Bisa nggak saksikan itu? Nggak bisa. Amin. Ini jauhkan dari kesombongan, saya saksikan ini. Waktu COVID kemarin 2 tahun lebih, siapa yang tidak kena dampak ekonomi? Perusahaan besar aja bisa bangkrut. Pemerintah kalau tidak atur keuangannya juga bisa bangkrut. Amin. Di masa sulit itu, yang kerinduan saya itu untuk ada tempat di pinggir kota, ada air, ada kolam, baru terjadi 1,5 tahun yang lalu di masa-masa COVID itu. Tiba-tiba orang kasih tahu, ada tanah di sana, ada rumah. Saya pergi. Kalian tahu itu rumah itu sudah 5 tahun. Orang mundar-mandir tawar, ada yang tawar 4,5 miliar, orang itu tidak kasih. Waktu COVID saya pergi, tidak sampai 3M. Ya kalau dengan renovasi ada 3 miliar. Jadi baku bayar, selesai. Sekarang saya dari kamar, tempat kamar ini saya taruh kaca, jadi kalau dari kamar saya udah lihat. Itu kolam, ada gazebo, ini. Tanah hampir 6 ribuan. Berapa tahun? Saya hampir 16 tahun. Tahun 97, ini 2002. Baru Tuhan penuhi itu. Maunya baru 2-3 tahun dong, toh? Datangnya tanpa direncanakan. Pas tanya orang-orang situ heran juga. Selama Pak Hani ada taruh pelang, orang sudah mundar-mandir. Sampai terakhir waktu baku jadi, so panjar ini Om Yoksinto. Itu ibu itu sebaku pisah dengan suaminya. Mar masih baku baik. Jadi dia telepon, so ada yang mau beli. Ini bapak, karena so pasti 5 tahun orang bolak-balik. Dia tanya, serius siapa sih? Ibu bilang serius, so kasih panjar. Oh ya, berarti serius. Siapa yang mau beli? Pendeta. Tahu nggak dia tanya? Ada doi itu pendeta. Dan pikir itu pendeta dulu ya, Pak Om. Ini pendeta akhir zaman tuh orang ini. Amin. Bisa selesai. Jauhkan ini ya, saya ulangi ini. Jangan kalian pikir ini sombong. Saya khotbah orang tidak boleh sombong. Tapi ini bagian daripada sampaikan karena saya cerita betapa sulit. Toh? Nanti kalau habis itu kalian bawa aduh wah ini susah terus dia. Saya harus cerita DPK balikan. Oh, saya waktu pulang bawa mobil 2 dia tahu sekali sampai sama rusak jual. Kalian tahu saya beli mobil apa waktu itu? Beli mobil Grand Max. Apa? Saya beli Grand Max waktu di Mantos ada pameran. Karena saya lihat bisa muat banyak ini. Jual mobil yang lama beli itu. 3 tahun saya pakai Grand Max itu. Cicil sampai lunas.
Lalu saya jual itu, saya ambil namanya Kijang Innova. Dalam konteks ada ambil itu, enggak ada duit sama sekali di bank. Jadi ada berjalan dengan iman. Ambil itu, saya cicil 4 tahun. Tidak pernah terlambat bayar. Selesai. Selesai mobil itu, tidak jual lagi. Mobil itu dia beranak sekarang. Sana satu, itu Fortune. Di rumah ada Pajero. Ada truk 2. Ada Avanza 2. Ada Wuling 1. Ada Open Cup 1. Ada Jeep 2. Ada 11. Ada pendeta saya bilang begini Pak kita. Pak, orang ini pendeta. Ada gereja Jo, kok ada Avanza 1 so jago. Lihat, Tuhan proses saya sampai cuma makan putih telur. Sekian tahun. Tapi saya tetap bertahan di dalam Tuhan. Makanya saya sudah bicara dengan istri. Sudah ada 2 tahun ini, minta maaf Om Yoksin, saya tidak ambil lagi PK di gereja. Jadi saya keliling ini, yang namanya gereja saya tidak ambil lagi. Sudah cukup yang Tuhan kasih. Kalau tidak, apa yang saya bisa saksikan? Semua punya beban, semua punya proses. Tapi mampu gak kita lewati itu? Kalian tanya, ini orang yang tinggal dalam rumah saya. Dia sudah ada 24 tahun dia ikut Bapak. Ada sekitar 24 tahun. Yang saya cerita itu, ini ada di atas mimbar. Kalau bohong dia yang duluan begini. So ocak lah, so dusta dia itu. Amin. Saya cicil Grand Max itu berapa duit sih? Selesai. Tapi saya lewati proses itu. Makan susah, ini. Nggak ada duit. Itu mobil saya bawa dari Jakarta itu rusak dinamonya. Tidak bisa beli dinamo 2,5 juta. Ini orangnya. 3 bulan sekali angus dinamonya. Dia yang tukang bawa. Di Tanjung Batu arah Pikat, pas mau turun sebelah kiri ada namanya bengkel dinamo namanya Oppo. Dia yang tukang bawa. Sampai jual itu. Itu yang kita jual beli Grand Max. Tapi mengalami proses bertahun-tahun itu. Saya tidak pernah menyerah. Karena sekali Yesus, tetap Yesus. Karena saya tahu orang seperti saya, siapa yang injili? Saya jumpa Yesus secara pribadi. Tinggalkan itu kota Jakarta yang gemerlap. Saya pulang ke Manado mulai hidup menjadi hamba Tuhan. Dan pada masa-masa sulit saya ada di Gisi. Tapi ada saatnya Tuhan suruh kita berkemah di pinggir. Bagaimana kita menikmati itu hubungan keluarga, hubungan dengan Tuhan. Di gereja ada saatnya kita santai, ada saatnya kita bisa berbagi dalam hidup ini. Amin. Amin. Ayat selanjutnya. Lihat, Tuhan menuntun umatnya. Kata lain, Tuhan menyertai hidup kita. Lihat, ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka. Lihat, Tuhan di muka. Pada siang hari dalam tiang awan. Menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Perhatikan ini. Ingat kisah Usa yang waktu membawa bait Allah. Dia berjalan sejajar dengan bait Allah. Dia mati. Bait Allah melambangkan Tuhan. Tuhan di depan baru orang ikut. Makanya kita jaga bilang teman-teman sekarang. Kalau berdoa sekarang stop Jo yang jadilah kami ini lilin-lilin kecil. Dapat lihat rohani, kita ngerti itu. Tapi sekarang sudah jojang berdoa. Tuhan jadikan kami lilin kecil karena menggambarkan kerendahan hati. Berdoa sekarang Tuhan jadikan orang obor-obor besar. Lantaran gak cuma lilin, gerimis, mati. Orang tua mati. Kalau obor, biar lagi ujang, orang masih boleh bawa. Taruhkan Tuhan orang di balik salibmu. Sudah Jo. Petrus menyangkal Pak Tuhan lantaran di belakang salib. Amin. Orang tidak boleh melebihi Tuhan. Orang
ada firman yang menuntun hidup saudara dan saya. Itu yang dibilang Tuhan di depan menuntun kita. Kalau firman yang kita ikut, perhatikan itu janji Tuhan. Di siang hari Tuhan melindungi bangsa Israel di padang gurun pakai apa? Awan. Karena di padang gurun kalau siang panas. No, kalau Tuhan waktu siang dengan tiang api, angus torang semua. Amin. Makanya yang heran, nama Deborah, Maria, Mardon bilang, mulu rica-rica. Bartasontong sadiki, so kepanasan. Anak belum tahu, anak pikiran ini tantau, sudah. Karena nanti masih ada pegang Alkitab. So kepanasan, panas dengan emosi. Ini boleh dengar cerita terus berstatus. Ngana kira leton tako pangana. Memang ngana sudah terus perang status. Ini boleh cuma nama lantaran semua karena undang-undang IT. Marin tamang-tamang baca don tahu dia ada baku sapu dengan sapa. Itu namanya tiang api yang ada tudungin dia. So panas. Amin. Kita dong sebagai kiri kanan. Tadi mau balas di Facebook. Ngapain? Bahkan ada cerita, so kelewatan lah. Semua so telepon, Pak lapor polisi. Tidak ada bayangan kalau kita lapor polisi, Pak dia. Kong ada mududu dan dia. Sudah aja, saya biar. Sampai satu saat orang itu begini. Ada acara di kampung, kita masuk lagi hot, ada dia. Dia ada cerita akang kita di Facebook, sama dengan setan. Tiba-tiba lihat dia muncul begini. Tapi ingin kasih berkat badi. Kan kalau orang pikir mau kasih berkat, terus tak pikir mau kasih berapa, begitu tuh, yang situ. Sudah putus mau kasih 1 juta. Ya habis tak panggil di belakang bangun. Dia perlu kita berkumpul minta di doa. Terus jadi tamang. Baru kita mengerti. Tuh Alkitab bilang kalau kita ikut Tuhan, musuh kita juga diperdamaikan. Jadi jangan berdoa Tuhan benci pada dia, Tuhan suruh dia bertobat. Kok datang minta maaf pada kita? Tabo balik tantah. Orang yang harus baku dapat di gereja bisa laman tuh. Bagaimana kabar? Kalau perlu kalau dia suka nih panada, Biblia akan panada, DP masuk di gereja, kong saya akan panada pada dia. Itu tuh yang ditaruh akan api pada DP kepala. Bukan dia dari situ masuk, itu sebab Sevi lewat sini. Kong sini mau lewat ke belakang ada tuh satu situ. Kalau tak lihat pada dia hilang tapi suka cita dan sejahtera. Ditambah sesuai pindah gereja. Ini kok bukan soal gembala dengan ibu. Itu dia. Tak hilang tapi suka cita. Kalau semua hilang bisa laman pada dia. Yang kita tuh pindah. Garap le. Amin. Itu tuh padang gurun Tuhan dah taruh pada orang. Lewat itu Tuhan kasih tulai. Lewat Tuhan kasih tulai. Itu yang namanya angka tetap naik tidak turun. Di tangga pertama ini ada masalah. Lewati itu. Naik di sini ada masalah. Lewat, baru naik. Begitu hidup kerohanian saudara dan saya. Itu namanya ikhlas. Kalau cuma mulu-mulu, bukan main 10 tahun di gereja, cuma ada baku antar mulu. Amin. Itu yang jaga backing, ada banyak orang keluar dari gereja lantaran apa? Bukan main, dia dengar khotbah kok cuma bambulu-mulu di dalam sana. Amin. Lama-lama soalnya baku cerita nih jemaat, ibu gembala dong cerita nih. Ini lihat Pak Ibu Gembala. Dia kalau baca cerita kan dia mengerti semua. Mari ini lihat, dia ada pakai baju hari Minggu. Ada berdoa di atas merah, rok kuning, sepatu biru. Kurang sama dengan partai politik. So begitu di gereja. Kalau minta doa panjang-panjang, kolekta 1.000. Di gereja banyak begitu. Di sini masih ada itu. Masih bertobat hari. Amin. Amin. Belum semua amin. Dengar pastor so bertobat semua. Tuhan semua kasih ini berkat. Bangunan sedikit lagi semua kelar itu. Karena apa? Itu Mazmur 133 Tuhan bilang apa? Alangkah indah dan elok kalau mereka semua duduk rukun dan damai. Ke sana Tuhan kirim berkat. Wow.
Anak muda berbeda kelakuan, karakter, pendidikan, yang SD, yang S2 dan seterusnya bisa duduk sama-sama di tengah perbedaan. Jangan kalah sama dengan pelangi. Pelangi dari zaman Nuh setiap dia keluar merah, kuning, birunya tidak berubah karena tidak ada tentangan. Orang tidak mampu terima itu perbedaan. Orang mau semua ini orang jemaat mesti sama dengan kita. Tidak bisa. Amin. Berbeda. Ada kakak aja berbeda. Apalagi orang lain. Mampu nggak kita terima itu? Lihat. Tuhan tahu ada saatnya kita kepanasan. Tuhan ada naungi dengan tiang awan. Agar di saat so panas, nggak ada pikiran, kita dong lemong. Nggak mau, kita terus ingat tuh firman. Nah itu tuh awan dah tutup. Terus turun tuh panas. Amin. Biar ada. Semua keluar, semua ambil HP, semua awan, dapat lihat. Saya turun tuh panas. Amin. Jangan lewat, kalau lewat tuh panas. Iya, kalau so emosi so naik, ada firman, ada tiang awan. Tuhan menaungi kita. Ada dalam perjalanan ini, ada menuju, ada tiang awan. Karena kalau tiang api, angus enteru torang. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Lihat, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Waktu malam Tuhan menaungi dengan tiang api. Sekalian jadi terang tuh jalan. Kong kasih panas. Karena di padang gurun dia dingin luar biasa. Anda tahu enggak? Itu di gereja bagaimana itu dingin. Itu tadi. Itu tiba-tiba saya masuk gereja. So kedinginan. So lebih sedap di rumah. Lebih sedap di rumah. So kedinginan itu. Maka ingat. Kalau so kedinginan. Kasih panas. Ingat ada api Tuhan. Untuk bikin orang hangat. Mandi. Bersemangat. Datang gereja. Jadi jangan begini. Tahu siapa yang khotbah ini ada. Nyanyi jelas dia khotbah. Ada khotbah naik pongkalapa, dia baturung mangganya na jelas. Pendeta le model begitu, cuma pada kumur-kumur, amin. Kong tuh pendeta bilang mesti semangat. Sedang pendeta cuma model begitu. Amin. Masuk gereja buka hati. Karena di gereja itu bukan cuma khotbah, ada pujian, penyembahan, orang sudah diberkati. Amin. Kalau ada pendeta salah cuma, itu pendeta yang salah. Tuhan tidak pernah salah. Amin. Orang ada rasa maklum. Karena orang pendeta kadang-kadang saking semangat. Tuh titik koma dan tanda seru, tanda tanya. Orang so bagi habis. Apalagi rupa kita. Aduh. Ini pendeta ada dua jenis. Pendeta keluaran dan pendeta kejadian. Itu pendeta keluaran itu manis-manis. Sekolah pendeta. S1, S2, S3, S lilin, S mambo, dorang. Nah kadang-kadang ada orang khotbah. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ada sukacita hari ini. Amin. Nah, kalau orang pendeta kejadian begini, ada rampok kemarin tiba-tiba jadi pendeta. Nah, orang jaga lupa tuh titik koma itu, tong sapu saja. Amin. Paling kita sebentar kalau berdiri di sana dulu kan kalau pulang gereja kan berdiri. Dapat tahu mana yang tersinggung dari tangan tahu. Ada tersinggung ini tadi. Amin. Karena ada bongkar itu kesalahan. Di gereja yang paling banyak, tidak tahu di sini soalnya kita duduk di muka. Jadi tidak ada paling mana itu terlambat dengan Anda. Penyakit semua gereja selalu itu terlambat. Coba jauh urus di sini rapatlah. Orang kalau ibadah jam 10 paling antara 10 menit sampai 15 menit lah yang terlambat. Oke, baking ibadah setengah 11. Mestinya tidak ada lagi yang terlambat toh. Karena yang paling lama jam 10 15. Baking setengah 11. Kontes jo. Selalu ada yang terlambat. Nah itu tuh nih boleh. Boleh nggak datang terlambat? Boleh. Tiba-tiba berjalan suami sakit gigi, istri muka belakang, anak tinggal terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak masuk gereja. Yang nih boleh setiap datang gereja terlambat. Coba kalau di sini udah tulis begini, Tuhan Yesus di sini cuma jam 10 kurang 10 lewat 5 Yesus ada di sini. Siapa lebih dulu datang dia berkati. Oh dok kita percaya.
Baru jam 10 kurang 15 so penuh ini. Lantaran baku jaga. Kalau perlu semua duduk di muka. Lantaran biar Yesus lihat. Loh? Orang lupa kan nanti datang di sini DP beban sama. DP keluar doi sama. Bayar kolekta. Apalagi ibu-ibu kasih yang toh mesti badak. Kalau ada yang tagaris mesti dumpul toh garis ini. Doi. Amin. Kau datang sininya dapat apa-apa? Sama aja. Lebih jangan ke gereja. Kau dapat pendeta aja bikin tako. Aduh, dah aja. Amin. Amin. Jadi mulai minggu depan nyandak terlambat. Kalau terlambat karena ada alasan. Bikin komitmen. Ini kok ibadah jam 10. Ibu-ibu mandi jam 10 kurang 10. Belum pakai segini. Belum pakai badah. Belum sampai jalan balik ulang, capatu setengah tak tukar. Terlambat. Kita pernah. Sudah tanpa ibadat, ya ampun. Sudah untunglah di GBI sana itu minta maaf. Salah dia capatu. Amin. Musuka gereja ini diberkati, amin. Musuka Tuhan kirim jiwa, amin. Jadi dewasa tuh jemaat yang sudah ada. Agar kalau Tuhan bawa jiwa, kalian yang tanya, baru masuk Bu ya Bapak tinggal di mana? Oh orang kok baru pindah, oh terima kasih ya. Bu semasuk sini orang percaya Tuhan yang tuntun. Kan banyak gereja sini, kok ibu bisa tertarik di sini? Dia pulang seneng gak? Ini orang baru, ini orang lama itu cuma ada kasak kusuk. Nanti sebentar bercerita, ada jiwa baru siapa yang mau ini. Kalau gembala dia ibu ke sana, kong lupa salaman, sudah kong jadi omongan. Karena ini jemaat Gisi di Manado. Saya ketemu di Mantos, Pak Kuda. Sama-sama Gisi. Kong saya bilang, bagaimana Gisi? Aduh Pak Hani. Soalnya Anda, kenapa? Oh ini kan yang awal-awal gereja. Iya, kenapa? Baru Bapak gimana? Baku haga dengan suami. Ada 3 kali pastor saya nak salaman. Cuma karena pastornya salaman pindah gereja. Kita bilang, kalau pastor lupa salaman, ngoni yang datang salaman pastor. So 3 minggunya salaman dengan kita. Kita yang datang salaman. Selesai tau. Karena di pastor ada hadapi guys yang ini orang baru udah datang, ini jiwa baru. Itu lama. Menjauh pulang. Itu jemaat ketuk udah datang oto bagus, makanya pastor lupa apa orang. Pastor kira orang ini tarapu busu sejak lewat. Dulu waktu doa mula-mula sampai pagi tong berdoa. Ini sebang jadi mulu kok. Mariana ada di sini toh. Di Jakarta banyak. Nanti pendeta di Jakarta khotbah dibilang di sininya ada, di Tondano banyak. Kalau mau orang diberkati, diawali dari orang semua. Jadi jemaat yang dewasa. Amin. Orang datang bukan lagi minta perhatian. Tapi orang bagaimana mengalir, ada orang baru, kasih support satu dengan yang lain. Haleluya, amin. Pastor tetap semangat ya pastor. Orang tetap setia di sini. Agar nih hamba Tuhan juga. Cuma ada urus nih, ini jemaat omongan nih, rica, tomat, bawang. Cuma ada urus itu bertahun-tahun. Ini sana mulu-mulu, ini sudah tersinggung, ini sudah datang. Pi kunjungan cuma ada pi balut-balut semua ini. Aku ganti jadi ngoni jadi pastor. Kau ini rasa sadapnya enggak. Orang ini bukan main. Soalnya boleh mampu, boleh mulu-mulu. Soalnya boleh pukul orang, soalnya boleh memakai orang. Semua. Kau kalau jemaat ada 100 persoalan datang lepas orang. Apa orangnya enggak di sumber stres. Kayak aja udah lihat pastor, coba jalan di kental cuma pakai CD. Kau disuruh, aduh sudah, so jadi dia. Kita orang lihat ada persoalan. Makanya ibu-ibu kalau cuma bertepatan dengan kong pakai pendek sini, jangan duduk di muka kong. So duduk di muka lihat begini. Tinggal pastor bilang, Bapak Ibu Saudara Lukas, darah Yesus berkuasa. Kau ini kira orang pastor senin tahu mana tuh bagus dengan nyanda. Orang lihat tahu mana tuh itu putih dengan tuh belang-belang tahu. Orang sopanya nih persoalan jangan tambah dengan model-model begini. Kalau zaman Rasul Paulus tuh perempuan semua pakai jubah enteru. Nya ada palia di kaki. Orang semua nih boleh kong jaga duduk lah di muka. Datang di gereja bajunya nak genap.
Tuh ada lihat dari muka teh bagus sampai sini. Pe baku lewat, ada tabla sampai sini. Darah Yesus. Di sini teh bagus, pe baku lele. Ada lubang entero. Kurang sama dengan sundal bolong. Sudah jangan tambah tombe persoalan ya tante-tante ya. Amin. 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 Kasih tepuk tangan begitu. Ini ayat yang terakhir. Ayat terakhir. Jangan nanti sesadap kong kita pulang ini bilang, aduh, pastor boleh jo pahani marta lama no. Kirang pastor bilang, iya nanti saya tahu 45 menit. Ya. Amin. Masih boleh kemari ulang. Ayat terakhir. Terus. Cuma sampai 21 atau 22 itu? Ada satu ayat. Oh cuma ayat 22. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ada keluar itu. Lihat. Ini penyertaan Tuhan dalam hidup. Jadi jangan dibilang, aduh Tuhan solari, Tuhan lebih sayang Pak ini. Enggak. Ini penegasan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Dengan tidak beralih. Tuhan tidak pernah beralih dalam hidup kita. Amin. Tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api itu pada waktu malam di depan bangsa itu. Lihat, kalau dia tabo bale jo ini, tuh tiang api pergi di siang, tiang awan pergi di malam, noga laptong semua. Amin. Tuhan tetap konsisten dengan janjinya. Amin. Kalau dia bilang dia menyertai kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Kecuali orang itu lari dari Tuhan. Nah sudah. Orang Tuhan kasih kehendak pada orang. Mau pilih sorga atau neraka. Mau pilih berkat atau kutuk. Mau tetap bertahan di dalam Tuhan. Agar Pengkhotbah 3:11 itu terjadi. Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Firman ini akan menjadi bekal dalam hidup saudara. Agar di saat orang mengalami persoalan, ingat ini. Baca ulang. Tuhan akan berikan hikmat. Amin. Agar apa yang disampaikan itu menjadi remah dalam hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kepadamu dalam nama Yesus. Melalui firman-Mu Engkau sudah berbicara kepada kami semua. Mengajar kami bahwa Tuhan memproses, melatih, membentuk kami. Agar kami menjadi pengikut Kristus yang tidak cengeng, yang tidak stres, yang tidak depresi. Kami akan melewati setiap persoalan, tantangan, masalah. Karena kami tahu Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan menyertai kami sampai kepada kesudahan alam. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman ini. Biar firman ini tertanam di hati kami. Menjadi rema, menjadi pedoman, menjadi pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Memberkati semua jemaat yang hadir. Berkati suami mereka, istri mereka, anak-anak, pekerjaan, kesehatan, usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati. Seluruh pekerja yang ada Engkau berkati. Secara khusus hamba-Mu, Pastor Yoksin dan istri anak-anak Engkau berkati. Engkau sudah pilih dia, Engkau sudah tetapkan. Engkau sudah taruh dia di gereja ini, di kota Tondano ini. Biar Tuhan tetap memberkati dia. Urapan ilahi tetap turun. Hikmat dari Tuhan tetap turun. Agar hamba-Mu ini tetap bisa menjadi pedoman buat mereka. Menjadi contoh, jemaat bisa melihat. Ada firman yang hidup kepada gembala dan istri. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur. Menyerahkan rencana pembangunan gereja ini. Hamba percaya Engkau punya cara untuk menyelesaikan gereja ini. Hamba percaya Tuhan akan memberikan waktunya yang terindah. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan. Amin.